mengenal logaritma dan sifat-sifatnya. Logaritma akan sangat berkaitan erat dengan hasil bilangan berpangkat. Contoh pemangkatan, 2 kali 2 kali 2 adalah 8, maka logaritmanya mengatakan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Lah, lantas bagaimana jika pernyataannya adalah 6 pangkat berapa yang hasilnya 10.077.696? Tentu akan sulit, bukan? Makanya kita perlukan belajar logaritma. Pada bagian kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma, contoh soal logaritma, dan terakhir latihan soal. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Jadi di sini ada pengenalan dasar logaritma, sifat-sifat logaritma, dan yang terakhir adalah contoh soal untuk pemahaman. Oke, pengenalan logaritma. Jadi, apa sih itu logaritma? Tadi di awal kan sudah dijelasin itu kalau ternyata logaritma itu ada hubungannya dengan perpangkatan. Nah, sekarang kita harus mencari tahu kenapa sih kita harus belajar logaritma. Jadi sebenarnya logaritma itu sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, seorang profesor yang mengukur tingkat keasaman pH menggunakan logaritma. Lalu di sini ada pengukuran seismograf dari pengukuran gempa bumi. Dan yang terakhir ini apa? Ini untuk kalian tahu aja, ternyata logaritma itu berguna banget buat kita untuk mengukur tingkat logika matematikanya. Seperti itu. Jadi, ternyata logaritma itu adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Contoh bentuk logaritma ini ya. Jika 3 kuadrat adalah 9, maka dalam bentuk logaritmanya akan menjadi 3 log 9 itu sama dengan 2. Jika 2 pangkat 3 adalah 8, maka bentuk logaritmanya akan menjadi 2 log 8 adalah 3. Nah, jadi benar yang katanya sebelumnya bahwa logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen. Oke, next. Jadi kita dapat kesimpulan nih kalau ternyata mempelajari logaritma kita bisa mencari besaran pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Sifat-sifat logaritma. Siapkan catatannya. Oke, di sini ini dia sifat-sifat logaritma. Ada yang pertama A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Ini udah ketentuan mutlak. Lalu ada A log X ditambah A log Y adalah A log X kali Y. Syaratnya nilai A harus sama. Oke, sisanya nanti tolong dijelaskan sama kalian. Jelasinnya ya standar aja. Kayak A log X ditambah A log Y adalah A log X kali Y. Tuh, syaratnya nilai basis A harus sama. Ini namanya basis. Namanya absis. Ini namanya basis ya. Jadi kalau ada soal misalkan 2 log 4 ditambah 2 log 6, maka itu adalah 2 log 4 dikali 6, jadi 2 log 24, seperti itu. Oke. Next, contoh soal. Nah, biar cepet aja jadi kita langsung ke contoh soal. Di sini yang pertama ada 2 log 4 ditambah 2 log 8 adalah, pada soal ini hal pertama yang harus dilakukan adalah kita cek basisnya. Basisnya sama enggak? Oh, ternyata basisnya sama. Kita balik nih. Basisnya sama-sama yaitu 2. Jadi kita balik ke sifatnya tadi. Kalau basisnya sama, maka kita bisa menyatukannya seperti ini. A log X dikali Y. Nah, balik lagi di sini. Berarti di sini jadinya A log 4 dikali 8. 2 log 4 dikali 8. 2 log 32 sama dengan 5. Kenapa kok 5? Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Jadi ini 2 pangkat 5 hasilnya 32. Seperti itu. Oke, next nomor 2, 8 log 32. Ini emang agak gede ya, kita juga tahu ini. Perhatikan soalnya dengan jeli. 8 itu merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3. Benar, 2 pangkat 3 hasil 8, 2 kali 2 kali 2, 8, dan 32 itu hasil pangkatan dari 2 pangkat 5. Sehingga bentuk logaritmanya bisa kita ubah menjadi seperti ini. 8 log 32 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Kalau udah seperti ini kan udah sama nih. Yang ini kita pakai sifat yang ke-6. Yang ini. A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Nah, jadi kita pakai sifat nomor 6. 5/3, 2 log 2 itu adalah 1, jadi 5/3 dikali 1, 5/3, oke?
Oke, next. Yang ketiga, jika diketahui 2 log 8 adalah M dan 2 log 7 adalah N, maka tentukan nilai 16 log 14. 16 log 14 kita bikin jadi seperti rumus yang ini. Syaratnya nilai basis C harus sama. Jadi untuk kita lihat ini kan diketahuinya 2 log 8 sama 2 log 7, sama-sama nih basisnya A-nya itu 2. Jadi kita bikin aja 2C-nya ini sebagai 2 log 14 per 16. Jadi 14 ini bisa kita ubah nih, kita balik lagi kayak yang sifat pertama. Jadinya 2 log 7 kali 2, maka dibongkar jadi dipecah. Jadinya 2 log 7 ditambah 2 log 2 per yang 16 juga itu 16 kan 8 dikali 2. Jadi kita pecah jadi 2 log 8 ditambah 2 log 2. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan apa yang diketahui. Di sini kan ada diketahui 2 log 7 adalah N, maka N ditambah 1 per M ditambah 1. Oke, sekian materi kita hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan di grup. Dan nanti kita akan diskusi setelah ini. Jadi tolong dilengkapi catatannya. Yang ini saya minta penjelasannya. Tolong dijelaskan beserta contoh kalau bisa. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya.